Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditenta Kurnia Tasya, NIM B03219015. Di sini akan menjelaskan salah satu buku konseling individual konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LNMPD. Di salah satu buku konseling individual konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LNMPD ini di bab ke-10 membahas tentang konseling kognitif. Konseling kognitif sendiri pertama kali ditemukan oleh Aaron T. Beck. Nah, sebelum kita mempelajari konseling kognitif, alangkah baiknya kita mengenali dulu siapa penemu dari konseling kognitif. Riwayat hidup Aaron T. Beck adalah konseling kognitif dikembangkan oleh Aaron T. Beck, seorang psikiater Amerika yang lahir pada tanggal 18 Juli 1921 di Providence, Pulau Rode. Dia anak pria keempat dari keluarga imigran Rusia yang beragama Yahudi. Pada usia 7 tahun, dia mengalami sakit parah sehingga ibunya menjadi lebih overprotective dalam melindunginya. Kemudian konsep dasar dari teori kognitif ini adalah skema merupakan struktur kognitif yang mengorganisasikan pengalaman dan tingkah laku, dan konten skema adalah keyakinan-keyakinan yang menentukan konten pikiran, sikap, dan tingkah laku. Skema sendiri adalah pola kognitif yang stabil dan berpengaruh terhadap cara kita menyeleksi dan memasukkan data melalui keyakinan yang kita yakini. Skema ini sama dengan konsep personal construct Kelly dan dapat menjadi spesifik maupun general. Ada 5 kategori skema, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kognitif yang meliputi mengabstraksi, menginterpretasi, merecall, dan mengakulasi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, afektif yang berhubungan dengan perasaan-perasaan seperti cemas, marah, sedih, dan senang. Yang ketiga, motivasional yang berhubungan dengan dorongan-dorongan seperti melarikan diri atau menghindar, menyerang dengan kata-kata, mencari, dan mendekat. Yang keempat, behavioral yaitu bertingkah laku seperti mengecoh, cemberut, berteriak, dan senyum. Yang kelima, yaitu kontrol yang meliputi monitoring diri, inhibisi, modifikasi, dan mengarahkan tingkah laku. Skema atau keyakinan-keyakinan utama individu itu ada yang negatif seperti keyakinan tentang diri sendiri, saya adalah orang yang tidak disenangi. Keyakinan tentang orang lain, saya tidak mempercayai orang lain atau semua orang memusuhi dan menentang saya. Selanjutnya, konseling kognitif. Terapi kognitif berorientasi kepada masalah. Tujuan utama dari terapi ini adalah membantu konseling untuk memecahkan masalah sehingga terjadi perubahan. Tujuan terapi lainnya adalah untuk memperkuat sistem pengujian realitas yang berhubungan dengan interpretasi yang tidak berfungsi. Konseling diajar untuk memperbaiki pemrosesan kognitif dan memperkuat asumsi-asumsi yang memungkinkan dia dapat mengatasi masalahnya. Dengan demikian, terapi merupakan proses belajar bagi konseling, dan ada 5 proses belajar, yaitu 1. Memonitor pikiran-pikiran otomatis yang negatif. Kedua, memahami hubungan antara kognisi, afeksi, dan tingkah laku. Ketiga, menguji dan mengetes bukti-bukti dan menentang pikiran-pikiran otomatis yang keliru atau salah. Yang keempat, mensubstitusi interpretasi realistik dari pikiran-pikiran yang
biasa. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengubah berbagai keyakinan yang menyebabkan konseling mendistorsi mengubah pengalaman-pengalamannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai konseling kognitif dari salah satu buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD. Terima kasih.